Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Semoga kita selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa On The Spot, Alhamdulillah senang sekali dapat kembali berjumpa dalam program kesayangan kita On The Spot. Episode kali ini akan mengupas tentang 5 tanaman obat dalam Al-Quran. Allah yang Maha Pencipta sudah menganugerahkan kepada manusia dengan beraneka jenis tanaman di muka bumi ini. Tidak sedikit dari jenis tanaman tersebut yang berkhasiat sebagai obat, dan sebagian sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai usaha berupa penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, termasuk para cendekiawan Muslim untuk membuka rahasia tanaman-tanaman ini. Hal itu menandakan apa yang ditulis dalam Al-Quran dan hadis asalnya dari sumber yang sama dengan penciptaan alam semesta, yaitu Allah Azza wa Jal. Pemirsa On The Spot, berikut 5 tanaman obat dalam Al-Quran versi On The Spot. Urutan kelima tanaman obat dalam Al-Quran ialah zaitun. Zaitun merupakan pohon yang penuh berkah. Bahkan Allah bersumpah dalam Al-Quran dengan nama zaitun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai." Al-Quran Surah At-Tin ayat 1 sampai ayat 2. Allah memuji pohon zaitun. Hebatnya lagi, Allah juga memuji pohon ini dalam firman-Nya, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Al-Quran Surah An-Nur ayat 35. Buah zaitun, selain karena rasanya yang enak, juga bisa menjadi salah satu sumber makanan yang dapat menyehatkan. Memiliki kandungan asam linoleik, utamanya sangat bermanfaat bagi ibu-ibu dalam masa menyusui, karena asam linoleik dapat membantu proses pertumbuhan bayi. Bahkan para penderita diabetes dan arteriosklerosis atau penebalan saluran darah direkomendasikan untuk mengkonsumsi minyak zaitun yang memiliki kandungan sekitar 30% asam linoleik. Zaitun mengandung klorin yang berfungsi untuk membantu kerja sistem liver. Selain itu pula, zaitun telah dipercaya dapat membantu untuk menyembuhkan penyakit jantung dan saluran darah. Minyak zaitun punya kemampuan dalam mengurangi LDL, yakni zat sejenis kolesterol yang dapat mengganggu kesehatan. Tak heran bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama buah zaitun dalam Al-Quran. Buah zaitun sudah dikenal sejak dahulu oleh penduduk di kawasan Mediterania sebagai makanan. Dengan mengkonsumsi zaitun, kondisi kesehatan mereka terbaik dibanding dengan yang lain. Angka penderita gangguan jantung pun lebih kecil. Ratusan tahun yang lalu, dalam puisi Romawi disebutkan bahwa buah zaitun dapat memulihkan dan mempertahankan daya tahan tubuh. Hippocrates yang dikenal sebagai bapak ilmuwan kedokteran mengungkapkan, minyak zaitun bernilai terapi dan dapat digunakan untuk kesehatan. Zaitun dapat tumbuh dengan baik pada daerah yang memiliki iklim yang mirip dengan daerah Mediterania. Pohonnya berupa semak yang selalu berwarna hijau dengan tinggi 8-15 meter. Daun berwarna hijau berukuran panjang antara 4 dan 10 cm, lebar 1-3 cm. Memiliki bunga yang berwarna putih dan buah mirip anggur berukuran 1-5 cm. Biasanya panen dilakukan saat buah masih berwarna hijau atau ketika buah sudah masak. Ciri buah masak adalah jika buah tersebut sudah berubah warna menjadi ungu gelap untuk jenis zaitun hitam. Zaitun dapat dikonsumsi langsung ataupun diawetkan lebih dahulu dengan difragmentasi. Dan sebelum difragmentasi, buah dikemas dalam larutan garam. Buah yang dikalengkan memiliki warna hitam karena pengaruh bahan kimia yang dicampurkan. Kulit bagian luar buah mengandung 60% sampai 0% minyak. Minyak zaitun mengandung asam lemak jenuh atau asam palmitat, asam stearat, asam arakidat, asam miristat, dan lignoserat dengan kadar kecil. Asam lemak tidak jenuh mono, asam lemak tak jenuh poli, vitamin E, dan vitamin K. Yunani merupakan penghasil minyak zaitun dengan kualitas ekstra terbesar di dunia. Minyak yang dihasilkan melalui proses penekanan tanpa penambahan kualitas bahan kimia. Sedangkan kualitas lain yang lebih rendah adalah minyak yang dibuat melalui proses kimiawi untuk menetralkan rasa yang kuat dan kandungan asam. Adapun manfaat mengkonsumsi buah dan minyak zaitun yaitu menjaga kesehatan pembuluh darah jantung,
sehingga menurunkan resiko penyakit jantung koroner akibat adanya monounsaturated fat, terutama asam oleat. Namun ada juga penelitian yang menunjukkan khasiat minyak terdapat kesehatan jantung disebabkan kandungan senyawa golongan fenol, bukan asam lemak. Kandungan senyawa fenol berfungsi sebagai antioksidan yang dapat menjaga elastisitas dinding pembuluh darah arteri. Mencampurkan minyak zaitun ke dalam makanan dan menggosokkan pada kulit secara rutin berfungsi dapat melembabkan kulit sebagai laksatif ringan untuk memudahkan proses buang air besar dengan cara diminum. Pemakaian minyak zaitun di kulit pun cenderung aman karena tidak ada reaksi alergi yang ditimbulkan akibat pemakaiannya. Pemirsa, urutan keempat tanaman obat dalam Al-Quran ialah jahe. Tumbuhan jahe merupakan tanaman rimpang populer yang dikenal sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Tumbuhan berasa pedas karena disebabkan senyawa keton bernama zingeron ini suka dibuat minuman rakyat Indonesia. Jahe adalah tanaman herba semusim dengan tinggi 40-50 cm. Tumbuhan ini banyak digunakan sebagai bumbu dapur maupun obat-obatan. Hampir sebagian besar di belahan bumi cukup akrab dengan tumbuhan ini. Saking akrabnya, jahe memiliki banyak nama di berbagai daerah. Di Indonesia misalnya, berbagai daerah mempunyai sebutan macam-macam bagi jahe. Di Aceh, jahe disebut halia. Di Batakaro disebut bahing. Orang Sumatera Barat menyebutnya sipade. Dan di Jawa disebutkan jahe atau jahe. Tumbuhan yang mengandung 1-4% minyak atsiri dan oleoresin ini sesungguhnya memiliki banyak kandungan yang bermanfaat bagi tubuh, kesehatan, dan obat-obatan. Secara umum, jahe bermanfaat sebagai minuman, bumbu masak, dan obat. Sebab jahe telah terbukti memiliki efek antimikrob atau membunuh bakteri, antifungal atau melawan jamur, antioksidan, antiinflamasi atau melawan peradangan, dan imunomodulator atau meningkatkan kekebalan, analgesik, menghilangkan rasa nyeri, dan memiliki efek perlindungan terhadap saluran pencernaan. Secara klinik, efek nyata dari jahe adalah untuk menghilangkan gejala mual pada perempuan hamil. Efek lainnya mencegah mual setelah operasi, mencegah mabuk karena perjalanan, dan sakit karena radang sendi. Namun yang lebih menarik, jahe adalah tumbuhan atau tanaman yang namanya disebut-sebut di dalam Al-Quran dan juga digunakan oleh Rasulullah SAW sebagai pengobatan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia menceritakan, Raja Romawi pernah menghadiahkan kepada Rasulullah SAW satu karung jahe. Beliau memberikan kepada setiap orang satu potong untuk dimakan, dan aku juga mendapatkan satu potong untuk kumakan. Hadis riwayat Abu Nuaim. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya dalam salah satu surat yang bunyinya sebagai berikut. Di dalam surga itu mereka diberi minuman segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Al-Quran Surah Al-Insan ayat 17. Para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini adalah minuman surga yang dicampur zanjabil, yaitu jahe. Dalam tafsir Nurul Quran oleh Said Kalam Faki, beliau mengutip dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa kenikmatan-kenikmatan yang telah disebutkan Allah dalam Al-Quran adalah yang namanya kita kenal. Misalnya, dia menyebutkan minuman segar dicampur zanjabil. Zanjabil adalah nama untuk jahe, yaitu tanaman akar-akaran yang aromanya sangat disukai oleh orang-orang Arab. Fenomena ini menunjukkan bahwa alam dan tumbuhan diciptakan oleh Allah Azza wa Jal tidaklah sia-sia. Sebagaimana dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 16, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Pemirsa On The Spot, urutan ketiga tanaman obat dalam Al-Quran ialah anggur. Aneka ragam buah-buahan segar diciptakan oleh Allah Azza wa Jal untuk umat manusia. Di antara sekian banyak buah-buahan itu, salah satu yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran adalah anggur. Buah yang rasanya lezat itu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 14 kali. Ini menunjukkan bahwa betapa banyak nikmat yang Allah berikan dan sediakan untuk hambanya, baik ketika masih di dunia maupun kelak nanti di kehidupan abadi, yaitu surga bagi orang-orang yang bertakwa. Anggur merupakan salah satu tanaman yang dikenal umat manusia sejak lama. Anggur sudah dikenal sejak masa Nabi Nuh alaihissalam. Tanaman yang berbuah manis dan lezat itu tumbuh merambat ke atas, berlawanan arah dengan ujung kuncupnya, dan searah dengan penopang anggur. Anggur juga telah diketahui oleh orang-orang kuno sebagai tanaman berkhasiat tinggi dan memiliki manfaat yang sangat banyak. Kesimpulannya, anggur adalah salah satu buah yang paling banyak manfaatnya. Buah anggur ini sangat baik untuk dimakan,
baik ketika masih segar maupun sudah kering. Anggur merupakan buah yang mudah dicerna, dapat menggemukkan, dan dapat menyuplai gizi yang cukup. Anggur hijau maupun merah memiliki khasiat yang sama. Keduanya bisa dimanfaatkan untuk menjadi buah, makanan, minuman, maupun sebagai obat. Hal senada juga dituturkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Menurutnya, anggur adalah salah satu buah-buahan yang memiliki banyak manfaat. Anggur adalah salah satu buah dari sekian banyak buah. Salah satu makanan bergizi dari sekian banyak makanan bergizi. Salah satu obat dari sekian banyak obat. Atau salah satu minuman dari sekian banyak minuman, ungkap Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebagai obat, anggur memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi. Tolbah mengungkapkan, anggur diyakini bisa mengobati batuk, memurnikan darah, membersihkan usus, pencernaan, bahkan bermanfaat untuk orang-orang yang terkena penyakit lambung. Tak hanya itu, anggur juga bisa dimanfaatkan bagi siapa saja yang hendak melakukan diet atau mengatur pola makanan. Tolbah menjelaskan dalam buku-buku pengobatan pernafasan, anggur juga memiliki manfaat sebagai obat untuk mendukung pengobatan pernafasan. Untuk mendukung pengobatan tersebut, anggur diolah menjadi minuman yang berupa jus anggur. Perasan air anggur juga berkhasiat menurunkan panas tubuh, menghentikan batuk, dan membuat perut merasa nyaman. Jus anggur menurut dia bisa membantu penyembuhan dari penyakit hemoroid, yaitu wasir, gangguan pencernaan, batu ginjal, dan gangguan kantong empedu. Untuk itu, para peneliti menganjurkan untuk meminum segelas jus anggur sebelum sarapan dan sebelum makan malam. Bahkan, meminum segelas anggur sebelum tidur juga bisa membantu untuk tidur nyenyak tanpa insomnia yang mengganggu. Jus anggur juga baik untuk orang-orang yang keracunan, kelitihan, atau dalam masa penyembuhan atau terkena batu ginjal atau kencing batu. Menurut para peneliti, jus anggur harus segera diminum setelah pembuatannya. Karena jika didiamkan terlalu lama, akan berubah menjadi arak yang memabukkan. Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 67. Anggur juga bisa digunakan sebagai cairan pelembab kulit muka dan untuk bahan kosmetik. Ibnu Al-Baitar menuturkan bahwa anggur yang baik adalah anggur yang berukuran besar, berkulit tipis, berbiji jarang, dan berwarna agak kemerah-merahan. Menurutnya, anggur adalah buah yang paling diminati. Ia juga tergolong paling baik dibandingkan buah-buahan lainnya, karena mengandung banyak lemak. Ia dapat menggemukkan orang yang kurus, membersihkan darah, memperlancar saluran pencernaan. Anggur juga bermanfaat untuk meningkatkan libido, memulihkan orang yang sakit, dan menguatkan jantung. Jelas Ibnu Al-Baitar, ahli botani muslim terkemuka di era kejayaan Islam di Andalusia. Anggur muda atau anggur yang masih segar memiliki manfaat dapat memampatkan darah yang terus-menerus mengalir keluar atau pendarahan, menguatkan lambung, memperlancar saluran pencernaan, dan mengatasi masalah usus besar. Dari beberapa penelitian diperoleh kesimpulan bahwa anggur adalah buah yang memiliki banyak manfaat. Anggur sangat efektif dalam membangun, memperbaiki, dan memperkuat sel-sel tubuh. Ia juga dapat mengobati sejumlah penyakit. Selain mengobati, anggur juga berfungsi untuk melindungi manusia dari serangan penyakit tanda stalba. Fakta ini menunjukkan betapa buah-buahan yang disebutkan Sang Khalik dalam Al-Quran memiliki khasiat dan kegunaan yang luar biasa. Inilah salah satu bukti kemujizatan ayat-ayat suci Al-Quran. Pemirsa On The Spot, urutan kedua tanaman obat dalam Al-Quran ialah buah tin. Buah tin adalah buah yang tertera di surat At-Tin. Dalam ayat yang pertama, demi buah tin, demi buah zaitun. Negara jiran Malaysia dalam Kamus Bahasa Melayu memanggilnya buah ara. Banyak orang Indonesia yang mungkin sudah makan buah ini. Tetapi karena di luar negeri kita mengenalnya dengan fig, figue, feige, higo, figu, figo atau fico, atau nama-nama lain yang disebutkan di atas, sehingga kita tidak tahu bahwa itulah buah yang sudah dikenal di kitab suci. Yang pernah ke tanah suci mungkin sangat kenal buah ini, karena minyak dari buah tin biasanya dimanfaatkan oleh para jemaah haji sebagai pelindung kulit dari sengatan hawa dingin dan panas. Kandungan gizi dan khasiat buah tin. Kandungan vitamin buah tin tak kalah hebatnya dengan apel dan jeruk. Disebutkan penelitian California Fig Nutritional Information, buah tin mengandung serat yang sangat tinggi. Setiap 100 gram buah tin kering terkandung 12,2 gram serat, sedangkan apel hanya mengandung 2 gram dan jeruk 1,9 gram.
Mengkonsumsi buah tin secara teratur, menurut para pakar kesehatan, dapat membantu membersihkan racun di dalam tubuh, mencegah kanker kolon, dan penyakit degeneratif lainnya. Selain mengandung antioksidan yang dapat mengikat senyawa karsinogen penyebab kanker, fig juga mengandung asam lemak tak jenuh yang dibutuhkan bagi kesehatan, di antaranya omega 3 dan omega 6. Buah fig rendah lemak, rendah sodium, rendah kalori, dan bebas kolesterol, sehingga sangat cocok dikonsumsi para penderita diabetes mellitus. Beragam vitamin dan mineral bermanfaat terkandung di dalamnya. Setiap 100 gram buah tin mengandung vitamin A sebanyak 9,76 IU, vitamin C 0,68 mg, kalsium 133 mg, dan zat besi 3,07 mg. Kandungan nutrisi buah tin atau ARA ini bisa mengurangi kolesterol jahat, menguatkan jantung, dan menormalkan pernafasan bagi penderita sesak nafas. Pemirsa, urutan pertama tanaman obat dalam Al-Quran versi on the spot ialah delima. Ada beberapa buah yang tertera dalam Al-Quran, salah satunya buah delima. Buah ini masih dapat kita temukan di berbagai daerah. Buah ini memiliki khasiat yang begitu besar, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 99. Ayat yang lainnya menyebutkan, dalam keduanya juga ada buah-buahan dan pohon kurma dan delima. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 68. Banyak penelitian telah membuktikan bahwa buah delima memiliki keajaiban yang sangat beragam. Di bawah ini beberapa keajaiban buah delima yang telah ditemukan oleh para ilmuwan. Yang pertama, antioksidan. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa buah delima kaya akan antioksidan yang berkhasiat antioksidan dan antiinflamasi. Jus buah delima disebut-sebut memiliki antioksidan lebih besar daripada makanan super lain seperti anggur merah, teh hijau, dan blueberry. Antioksidan melawan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel. Kerusakan sel ini berkaitan dengan segala macam penyakit termasuk kanker, penyakit jantung, dan Alzheimer. Yang kedua, melindungi jantung. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Science menemukan bahwa jus delima memerangi pengerasan arteri dan penyakit terkait seperti serangan jantung dan stroke. Buah delima mencegah penumpukan plak di arteri dan dapat meluruhkan penumpukan plak sebelumnya. Studi lain pada Journal of Cardiology menemukan bahwa pasien penyakit jantung koroner atau PJK yang meminum sari buah delima setiap hari selama 3 bulan menunjukkan peningkatan aliran darah ke jantung sekitar 17%. Aliran darah justru menurun sebesar 18% pada kelompok placebo. Yang ketiga, menurunkan kolesterol buruk. Menurut penelitian di American Journal of Clinical Nutrition, antioksidan dalam buah delima dapat mengurangi oksidasi LDL atau kolesterol jahat pada tikus. Hal ini menurunkan kadar LDL dan meningkatkan HDL atau kolesterol baik. Yang keempat, menurunkan tekanan darah. Satu studi menunjukkan bahwa minum 1,7 ons jus delima per hari menurunkan tekanan darah sistolik sebanyak 5%. Itulah beberapa khasiat yang dapat kita temukan dalam buah delima. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan bahwa memang buah delima memiliki khasiat. Dalam Al-Quran telah menerangkan buah delima ini sebagai buah yang kaya akan khasiat, hingga akhirnya dibuktikan oleh para peneliti yang mengungkapkan khasiat tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar kitab yang patut kita percaya akan keaslian isi kandungannya. Pemirsa On The Spot yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, demikianlah 5 tanaman obat dalam Al-Quran versi On The Spot. Semoga ulasan singkat ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi kita tentang dunia tanaman herbal yang berguna sebagai bahan pengobatan tradisional yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.